Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh Pak Guru, Pak dosen kami, Pak Jumali. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 pada hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 2. BUEBI. BUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lantas apa yang dimaksud dengan ejaan? Apa itu pengertian ejaan? Menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dari pengertian ejaan di atas kita tahu bahwa BUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dalam penggunaan tanda baca. Apa itu fungsi BUEBI? Bisa dikatakan bahwa BUEBI berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati BUEBI, maka tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. BUEBI adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia pengganti ejaan yang sebelumnya, yaitu EYD. Lalu apa perbedaan EYD dan BUEBI? Apa itu perbedaan EYD dan BUEBI? EYD adalah pedoman yang lama, sedangkan BUEBI adalah versi barunya. Bisa dikatakan BUEBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD, sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi. 3. Diksi atau kaidah. Makna. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan latar sosial dan cerita tersebut. Fungsi diksi. Selain beberapa tujuan pengguna diksi yang telah disebutkan, masih banyak lagi fungsi diksi yang perlu kamu ketahui. Fungsi diksi adalah sebagai berikut: membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang lebih baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, pencapaian target komunikasi lebih efektif. 4. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa Indonesia menurut Bachman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contoh, apabila ditinjau dari media atau sasarannya, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan,
alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pemilihan perluasan kalimat. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri, menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tertulisan. Ciri-ciri kalimat. Jika sudah tahu apa saja ciri-ciri kalimat, maka akan semakin mudah saja dalam membuatnya. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat jika memenuhi ciri berikut: memiliki lebih dari satu klausa, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca, setidaknya ada subjek dan predikat, berwujud satu ide dengan makna utuh. 6. Paragraf. Pengertian paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Fungsi paragraf. Paragraf memiliki banyak fungsi, diantaranya sekian banyak fungsi paragraf diantaranya: A. Paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dan dari tulisan penulis. Menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan. Karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Ciri-ciri karya ilmiah adalah produktif. 2. Tidak ambigu. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. 2. Surat. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari isi pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Tujuan menulis surat yaitu surat tentunya adalah sebagai dalam sarana komunikasi atau pemberitaan informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisan tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Fungsi surat sebagai sarana komunikasi, bentuk kerjasama, media penyimpanan, alat bukti tertulis sebagai pedoman kerja. 3. Proposal. Pengertian proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusahaan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademis. Tujuan penulisan proposal penelitian umum sebagai permintaan untuk mencapai dana penelitian dari sponsor. Jenis proposal berdasarkan tujuan: proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal bisnis, dan proposal proyek. Tujuan proposal: untuk mendapatkan bantuan dana, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan perizinan. 4. Karya tulis ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Manfaat karya tulis ilmiah dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif sebagai pengenalan terhadap aktivitas keputusan, mendapatkan kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan adalah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh tanda kutipan 2. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis
di bagian bawah setiap lembar atau akhir bab karangan ilmiah. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.